Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat GKPB Galang Minghyang Abian Base pada hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023. Sungguh sangat bersuka cita kita bisa dipertemukan kembali di hari yang telah dijadikan Tuhan pada saat ini. Sebelum kita akan mulai segala aktivitas kita, tanggung jawab kita dan pelayanan kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah yang senantiasa mengasihi kami, mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Engkau perkenankan kami untuk menikmati hari Tuhan yang baru. Dari malam hari yang gelap kami boleh lalui, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami bisa bangun dalam keadaan sehat dan selamat. Terima kasih untuk apa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami akan memulai segala tugas tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dan firman-Mu ini bisa kami menjadikan dasar untuk langkah kami untuk sepanjang hari ini. Kirimlah Roh Kudus-Mu Tuhan sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi ketetapan-ketetapan-Mu, kehendak-kehendak-Mu, sehingga kami bisa menjalankan kehidupan kami untuk sepanjang hari dengan baik. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tersedia bagi kita pada pagi hari ini terdiri dari 2 ayat, yaitu yang pertama dari Ulangan 10 ayat yang ke-12 dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5. Ulangan 10 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditentukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yohanes 1 Yohanes 2 ayat yang ke-5, barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah memahami kehendak-kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan klasik yang sering kita utarakan adalah, apakah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupanku? Semua anak-anak Tuhan tentunya ingin menyenangkan hatinya, karena Ia telah menyelamatkan kita dan terus mengasihi kita sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Apapun yang kita lakukan tidak akan dapat menandingi apa yang telah Tuhan berikan dan sediakan bagi kita. Karena itu sepatutnya kita mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan. Israel sedang memasuki suatu fase yang penting di dalam keberadaan mereka. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak generasi ayah ibu mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Kini generasi yang baru sedang bersiap-siap untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka bersiap akan memasuki perubahan dalam kehidupan mereka. Di antara mereka sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Sebelum Musa mengakhiri kepemimpinannya, ia mengulang kembali apa yang Tuhan telah perbuat kepada mereka selama ini. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Menghadapi fase yang baru ini, setiap orang akan bertanya, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita ini? Yang pertama, seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, adalah melakukan takut akan Tuhan. Jikalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, alangkah baiknya jika kita juga menghormati dan takut akan Tuhan.
secara sederhana kita bisa membuktikan sikap kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia adalah dengan takut untuk berbuat dosa, takut untuk mengecewakan Dia, dan takut untuk menyia-nyiakan kasih karunia yang sudah Yesus berikan. Ketakutan ini adalah ketakutan yang positif sebagai penghormatan kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dalam Kejadian 39 menuliskan bahwa Yusuf memiliki kesempatan untuk berbuat dosa melalui godaan istri Potifar. Tetapi karena ia takut akan Tuhan, maka ia menolak untuk melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang Kristen bisa jatuh di dalam dosa? Karena dia tidak takut akan Tuhan dan tidak takut akan konsekuensi yang ia terima jika melawan kehendak Tuhan. Tidak adanya takut akan Tuhanlah yang membuat banyak orang berbuat dosa dan kejahatan. Jika seseorang tidak takut akan konsekuensi dari segala kesalahannya, sebagai akibatnya ia akan menjalankan hidupnya seperti tidak terjadi apa-apa dan tidak ada yang dapat menghukumnya. Ini sesuatu yang tidak sangat disukai oleh Tuhan, karena inilah hakikat melawan kehendak dari Tuhan. Yang kedua adalah hidup menurut jalan yang ditentukannya. Manusia diberikan kehendak bebas selama dia hidup. Ia diberikan kebebasan dan tanggung jawab atas segala keputusan yang diambilnya, termasuk cara ia hidup di muka bumi ini. Pertanyaannya adalah, apakah cara hidup yang kita pilih sudah sesuai dengan yang ia tunjukkan atau tidak? Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan sangat sering mengajarkan anak-anaknya bagaimana mereka harus hidup berkenan di hadapannya. Kemudian di dalam Perjanjian Baru, cara hidup Tuhan Yesus adalah teladan utama tentang bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Apa yang dimaksud hidup yang berkenan kepada Tuhan? Hidup yang tidak mengikuti keinginan daging atau dunia. Hidup yang kudus dan dipersembahkan kepada Allah untuk melakukan apa yang Ia kehendaki. Kemudian hidup yang didedikasikan hanya untuk melayani Tuhan dan sesama. Kemudian yang ketiga, mengasihi Tuhan. Musa mengingatkan bangsa Israel bahwa kasih setia dan penyertaan Tuhan kepada mereka tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Itu sebabnya Tuhan menginginkan kita pun mengasihi Dia, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat penting bagi kita untuk menjaga hubungan kasih atau keintiman dengan Tuhan. Dan jangan biarkan permasalahan hidup, pergumulan-pergumulan, dan berbagai kesulitan hidup menjauhkan kita dari kasih kita kepada Tuhan. Ingatlah selalu apa yang Kristus perbuat bagi kita dari dahulu sampai hari ini, dan percayalah bahwa Ia akan terus memberkati dan mengasihi kita. Mungkin kita bisa belajar dari jemaat di Efesus yang ditegur Tuhan karena menjauh dari kasih mereka yang mula-mula. Namun Yesus juga yang memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Kemudian yang keempat adalah beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Tuhan menginginkan agar kita beribadah kepadanya dengan hati yang tulus dan jiwa yang sungguh mengasihi Dia. Ada begitu banyak orang yang menjalankan kewajiban agama mereka dan motivasi sekedar untuk mendapatkan untung atau untuk menjauhkan diri dari pencobaan. Banyak orang menjalankan ibadah mereka sepertinya kepada Tuhan, tetapi sebenarnya berpusat kepada dirinya sendiri. Misalnya beribadah saat diberkati, begitu ada masalah langsung menyalahkan Tuhan.
Seharusnya kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati, terlepas dari apapun keadaan yang kita sedang alami atau yang kita sedang hadapi. Kemudian yang kelima, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Di dalam Ulangan, Musa menggunakan kata berpegang pada perintah. Dalam segala situasi dan keadaan, kita harus tetap berpegang teguh kepada perintah dan ketetapan Tuhan dan dapat diandalkan. Semua perintah dan ketetapan yang Dia berikan bukanlah untuk membuat kita susah atau menyulitkan hidup kita, justru sebaliknya untuk membuat hidup kita diberkati. Jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan membalas kasih-Nya dengan melakukan apa yang Ia kehendaki, pastilah kita mengalami berkat yang luar biasa daripadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang pagi hari ini. Sungguh kami bisa mendengarkan Tuhan, sehingga dari firman yang kami dengarkan, kami bisa sungguh-sungguh melakukan ketetapan-ketetapan ataupun kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang pada perintah Tuhan apapun yang kami alami, baik susah maupun senang. Itu semua Engkau izinkan terjadi Tuhan untuk kebaikan kami semua. Terima kasih ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai segala kewajiban kami. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk sepanjang hari ini, dan apapun yang terjadi Tuhan, itu semua atas seizin Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, selamat berkarya. Tetaplah setia untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Niscaya hidup kita akan diberkati. Shalom.